Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Summa ila khususan Ummi as-Salih al-Mahbubah Hajjah Wardah binti Imam Ashabi, wa ila khususan Ummi as-Salih al-Mahbubah Zaniyah Hajjah Bihati binti Haji Rabi'in. Summa ila khususan Ukhti Kabir as-Salih al-Mahbubah Ustadzah Hajjah Nur Lainayani binti Majilani. Summa ila khususan Abi Haji Harun Rashid Haji Abdullah. Summa ila khususan Ammati Halimah binti Khairi wa Hasanah binti Khairi wa Ammi Abdullah Abdul Latif bin Khairi wa Khalati Bijan binti Umar Ashabi wa Khalati Badriyah binti Umar Ashabi wa ila khususan Akhi Kabir Muhammad Yunus bin Hashim wa Ammi wa Khalid Muhammad bin Umar Ashabi wa ila wa jami'i masyayikhi wa asatidati wa ila khususan musannifal kitab usuli wa furu'i wa lam yuqi alaihi ajma'in. Allah yaghfir lahu warhamhu wa yu'ti darajatihim fil jannah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim. Walhamdu ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ilman nafqahu bihi awamirka wa nawajiyaka warzuqna 'ilman na'lamu bihi kayfa najika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma barik fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Ahibai kiram, jamaah majelis taklim Masjid Al-Ikhlas yang sangat rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, guru kita tercinta Mukarram Muhtaram Ustaz sahabat. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehatkan badan, barokah dunia dan akhirat, urus Masjid Al-Ikhlas dan juga tokoh masyarakat, Sahiwan, Setaris dan lain sebagainya yang tidak dapat disebutin namanya satu persatu. Namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kepada beliau semua. Ustaz Mansur ketua DKM Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan kami semua sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Melanjutkan kitab An-Nasaihul Ziniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Sampailah kita kepada pembahasan qaswatul qalbi wa ghaflatihi. Kerasnya hati dan kelalaiannya. Wa iyyaka wal qaswah, dan jauhkanlah olehmu, kata Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, wal qaswah wa hiya ghilabul qalbi wa jumuduhu, yakni kerasnya hati dan kebekuannya. Nah, ini persoalan hati emang enggak nampak, tidak terlihat, tapi punya faktor utama sebagai bagian dalam diri hamba Allah Subhanahu wa taala. Hati menjadi barometer
baik atau buruknya seseorang. Bahkan kerasnya hati akan mampu menjadikan seseorang itu lebih iblis daripada iblis. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Hatta la yata'atharu bil mau'izati, sehingga tidak ada pengaruh bagi hati yang gersang, keras, beku bil mau'izati, dengan nasihat-nasihat. Wala yaliqu wala yaliqu 'inda dzikril mauti wal wa'di wal wa'idi wa ahwalil akhirati, dan tidak ada sikap lembut lunak ketika mengingat daripada kematian. Lalu kemudian janjinya Allah Ta'ala ketika didengarkan, wal wa'idi, ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia dengarkan, wa ahwalil akhirati, dan keadaan-keadaan akhirat. Maksudnya orang kalau hatinya udah keras, hatinya udah beku, nggak mempan sama nasihat, dan kemudian hatinya tidak menjadi lunak, hatinya tidak menjadi lembut, walaupun kematian jelas-jelas ada di hadapannya sebagai sebuah pelajaran. Ngelihat orang mati, nyantai-nyantai aja. Nggak ada pemikiran dalam dirinya, ini hari dia mati, besok bisa kita yang mati. Nggak ada begitu. Makanya wajar orang ada yang meninggal dunia. Kita khawatirkan orang-orang yang seperti itu, yang akan saya katakan ini, masuk dalam kategori kerasnya hati. Ini bisa dibuktikan. Ada orang yang ikut ke kuburan, giliran bawa kendaraannya rame-rame dulu, lempengan sholatin jenazah hilang. Banyak kayak gitu. Udah gitu sampai di tengah jalan jadi jagoan, bang jago. Mentang-mentang bawa mayat, biar bisa dikasih. Ya, ada yang begitu modelnya di hari kelas itu. Sampai di sana bukan yang ngerubunin mayit, ngelihat proses dimakamkannya mayit, sambil dia berpikir bagaimana ketika dirinya yang akan dikuburkan di liang lahat. Justru malah pada mojok di pohon-pohonan sambil ngerokok. Ustaz Musa talking sendirian. tapi fakta kan begitu ya. Udah Ustaz mereka nanya mana target. Ini lihat pengkarpet. Udah gitu pada jauh-jauh pada kagak mau ngerasa. Yang ujung sana biarin aja. Enggak masalah biarin aja. Saya ini kata begitu. Kurang aja. Ini kita buat itu aja. Jadi kematian yang ada di hadapannya pun tidak menjadikan itu pelajaran sehingga hatinya menjadi lunak. Dan ini sudah merupakan sebuah fenomena di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Padahal kita yang diperintahkan sama agama, dianjurkan sama agama agar mengurus jenazah dari pertama dia meninggal dunia sampai dikuburinnya. Apa sih? Kan gak lain kagak bukan mengambil iktibar gitu ya, mengambil ibrah, pelajaran bahwasannya kita lambat laun, cepat ataupun lambat akan masuk pula ke liang lahat, sehingga dengan dasar itu bisa menjadikan dirimu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempersiapkan kematian. Tapi pada fakta yang ada,
justru terbalik. Dan lebih dahsyatnya lagi, ada kaula-kaula muda dan mudi yang menjadikan kuburan tempat paling aman buat pacaran. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Kalau bahasa kasarnya kagak mampu nyewa kamar di hotel, kuburan jadi. Kadang-kadang dia cari kuburan kalau di sini masih gak enak. Di sana aja yang mana kuburan orang Cina mana ada tuh gede-gede itu. Dan itu bukan sekedar omongan belaka. Anak kalau ke rumah dekat daerah rumahnya bisa lah lewat sini. Itu ada namanya kuburan bidara Cina. Bidara Cina, tahu kan? Ya. Itu sebelah kanannya kuburan orang Islam, sebelah kirinya kuburan Cina. Dulu juga pada bangun gitu ya. Iya, kuburan Cina semua tadi sini ya. Orang kita dulu masih bocah kecil tuh kita, ya, depan rumah, tutupan pot masih kelihatan kuburan Cina. Iya, masih ngalamin juga ngomong lihat gitu. Ya, itu tutupan bacaan Cina tuh bang. Artinya ada tanda-tanda bahwa di kota Bambu ini dulu bekas kuburan Cina. Itu kalau kuburan Cina kan gede-gede. Iya, ada bangunannya, bukan sekedar ibaratnya dibuat bahan perenungan. Alih-alih begitu malah justru dibuat tempat manusia. Sampai kita usir di bidara Cina orang-orang yang melakukan kemaksiatan ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi ini membuktikan bahwa orang kalau keras hati, innalillah, boro-boro nasihat yang keluar depan matanya, pelajaran yang betul-betul seharusnya bisa diambil, tidak ada pengaruh bagi hatinya. Makanya di sini dikatakan wal wa'di wal wa'id. Janji Allah juga gak ada pengaruh. Orang kematian aja dia udah kagak takut, nggak dijadiin bahan perenungan. Ancaman Allah nggak ada pengaruh. Keadaan akhirat, syurah, mizan, telaga dan lain sebagainya nggak nyampe. Maka Nabi SAW menyampaikan di dalam kitab ini, qala Nabi SAW, ab'adul asya'i min Allah Ta'ala al-qalbul qasi. Apa yang beliau katakan? Sesuatu yang paling jauh dari seorang hamba kepada Allah, atau yang menjauhkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala paling jauh, al-qalbul qasi, yaitu kerasnya hati. Wa qala alaihi salam, dan bersabda baginda kita punya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minasyaqai arba'un, macam-macam sebahagian daripada tanda kesengsaraan itu ada 4. Pertama adalah qaswatul qalbi, kerasnya hati, yang menjadi bagian tema kita yang khusus pada kesempatan malam hari ini. Yang kedua wajumudul ain, kebekuan mata. Apa yang dimaksud dengan kebekuan mata di sini? Yang mungkin saya pahami, mudah-mudahan benar, diralat jikalau salah, tentang makna daripada hadis Nabi kita Muhammad SAW ini. Bekunya mata, maksudnya bekunya mata apa sih? Orang kagak bisa nangis karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita bisa ngerasain, pernah ngerasain nggak tuh? Orang pada nangis lagi doa gitu misalnya. Kita mah biasa-biasa. Orang udah ngegurung-gurung lagi bicara tuh, misalnya doa bersama, umpamanya kayak almarhum
Arifin Ilham lah, muhasabah gitu. Kita tengok kanan nangis, kita tengok kiri nangis, kita mah anteng baik. Malah kita meledek artis yang ditangisi begitu. Padahal bisa jadi justru dia yang celaka. Kenapa? Karena hatinya nggak lunak ketika mendengarkan doa-doa muhasabah tersebut, di mana di dalamnya berbicara atau memohon hal-hal yang ditakuti oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anteng aja. Maka oleh karena itu kalau kita nih nggak bisa nangis, mau mendidik daripada diri kita untuk gampang menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belaga aja nggak apa-apa. Kalaupun nggak bisa, belaga aja dulu. Belajar dulu. Nangis. Artinya ketika kita bisa nangis, disitulah insya Allah masih ada kelembutan hati di dalam diri kita. Tapi kalau kita amat sulit nangis, padahal dosa banyak, kesalahan ngebleber kemana-mana, nggak bisa nangis ada. Kalau yang namanya hati kita udah keras, dan ketika hati udah keras, tanda-tanda sulit nerima daripada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah ini. Wa irsu koma serakah itu tanda kesengsaraan. Sebab dengan sifat serakah pada diri seseorang ini akan menghancurkan. Bukan hanya saja dirinya dihancurkan, tetapi juga orang di sekelilingnya pun hancur. Nggak peduli dia, walaupun harus bersimbah darah untuk memenuhi nafsu syahwatnya dengan apa yang dia tuju. Apalagi mohon maaf kalau udah judulnya nafsu kekuasaan, salam bro. Asal ada orang yang menghalangi, asal ada orang yang menasihati, tapi dia tahu kalau misalkan orang yang menasihati ini yang pada akhirnya akan membuat kekuasaannya goyah, tidak stabil. Luar biasa malah. Yang bikin berat kita ini, saudaranya daripada keras hati, itu kan gengsi. Dengar nasihat, yang didengar sama dia tahu sendiri kalau itu benar sebenarnya, tapi dia kagak mau nerima karena gengsi. Assalamualaikum. Kira-kira kita pernah ngerasain kan? Anda ngomong begini kan karena pengalaman. Ini yang istilahnya harus diperjuangkan sama hati kita. Selama itu benar, kalau misalkan adalah kebenaran gitu, walaupun keluarnya dari seseorang yang menurut kita adalah di bawah kita, bahkan dalam pandangan manusia hina sekalipun, tapi kalau benar, dengerin, turutin, mestinya gitu ya. Biar ada kita ini dikenal sama yang namanya ustaz gitu loh kan, di pandangan orang lain, kiai. Tapi bukan berarti kemudian apa yang disampaikan oleh seseorang yang secara status sosial mungkin lebih rendah dari kita, itu nggak bisa kita dengarkan selama itu benar. Itu baru gengsi biasa. Apa yang lagi gengsi kekuasaan? Anda mau tanya, sebenarnya Abu Jahal, Abu Lahab itu tahu nggak kalau yang disampaikan Nabi benar? Tahu kan? Amat sangat tahu kalau apa yang disampaikan Nabi Muhammad benar. Tapi nurutin kan? Ngikutin kan? Kenapa? Gengsi. Iya sama. Saudara Anda itu sepupu ada apa mindor dia. Fir'aun tahu nggak kalau
Musa itu benar. Cuman gengsi, apa lagi bicara gengsi kekuasaan. Ditambah lagi Musa ini anak baru kemarin sore yang dia sendiri ada peran menyelamatkan Musa dan kemudian naruh Musa di istananya. Bayangin. Yang nyelamatin Musa Allah, pakai sebab, siapa sebab? Bininya Fir'aun dengerin Asia, Siti Asia pertuaannya namanya Siti Asia, Asia bukan Aisyah, Asia. Orang Betawi banyak nama Siti Asia, tapi buat jarang aja banyak kan Aisyah ya. Artinya bukan hanya lagi bocah ngapa ya, gue yang selamatin, gue yang selamatin, kagak tahu diri banget. Sekarang nasihatin gue, pada tahu dia bahwa gue adalah Tuhan yang maha besar. Ana rabbukumul a'la. Tuh Fir'aun sampai begitu puncak kesombongannya, gengsi dong. Udah puluhan bahkan ratusan tahun yang namanya masyarakat Mesir tahu gue, takut sama gue. Tahu-tahu ada bocah yang gue rawatin dari ingusan bilang gue salah, ada Tuhan selain gue. Padahal dia tahu kalau Musa itu sebenarnya benar. Dari mana dia tahu kalau Musa adalah benar? Buktinya di akhir dia mau mati, penghujung daripada hidupnya dicabut nyawa sama Allah lewat malaikat Israel. Dia berkata la ilaha, kagak nyampe. Baru la ilaha dicabut langsung, kagak dikasih sama Allah Ta'ala. Udah kebangetan sombong lu, betot gitu. Kali-kali orang bilang begitu, Israel cabut keluar. Kalau misalkan sampai ada sedetik itu kurang, la ilaha illallah, beriman dulu. Dan kalau dia beriman pada saat mati, dia surga dia kan. Kenapa? Karena dia beriman kepada Allah. Tapi Allah tak reda sama Firaun. Manusia serakah, sombong. Makanya diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibentot, ditarik. Bahkan Allah abadikan di dalam Al-Qur'anul Karim sebagai pelajaran buat kita semua. Boleh rohnya dicabut, tapi jasadnya akan Allah Ta'ala kekalkan sebagai pelajaran. Padahal ini merupakan sebuah bentuk kisah yang amat sangat luar biasa bagi siapapun yang punya kekuasaan tapi gengsi untuk membenarkan yang benar dari manapun datangnya itu, bahwa kelak nanti dia akan seperti Fir'aun. Kalaupun tidak di alam dunia, entar di alam akhirat. Sekarang kan banyak Fir'aun milenial, betul kan? Betul. Kalau misalkan kagak apa ya, ngikutin dia habis. Bagaimana caranya nih Fir'aun ngakal-ngakalin orang yang gak ada searahnya. Apalagi baru timbang bocah kemarin sore, umpamanya kata dia rambut gondrong bule, nasihatin gua, padahal gua punya jabatan tinggi, gua punya kekuasaan, gua punya yang namanya bala tentara. Enak banget ya, ada kata-kata itu. Emang lu kira siapa? Tangkap penjahit. Wah, ada gitu kan? Ada. Duduk. Kerja. Gak usah ditegas dah. Berapa nih saat? Padahal itu bener. Sejak kapan omongan bahwa Tuhan kita bukan orang Arab, lalu itu tidak salah? Itu kan lambang ketidaktahuan seseorang akan akidahnya sendiri, padahal dia ngaku Islam.
jilat yang lain pasti akan muncul memang. Di setiap zaman tuh ada ngebela yang salah, ngebela yang kagak benar pasti bakal ada. Padahal dia tahu bahwa itu salah. Apa salah? Dengan kalimat Tuhan bukan orang Arab lah. Tuhan kita bukan orang Arab. Kata orang aja kan udah salah. Kan letak poinnya di situ tuh masih. Ente suka kagak suka sama yang nasihatin silahkan. Tapi kalau ente orang jujur, ente salah ngomong. Betul nggak? Kan khususnya gitu harusnya. Oke, gue salah. Tapi dia juga gue kalau nasihatin gue gak bener. Oke lah, nggak masalah. Ente mau permasalahkan itu. Tapi orang yang bijak, pemimpin yang punya jiwa kepemimpinan akan mengakui itu salah dan dia akan dengan legowo menyampaikan itu. Tapi kan jiwa Fir'aun yang maju, ini jadi masalah. Gengsi yang di kedepannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jangan dianggap enteng nih. Oke, nih hari orang-orang model macam kayak begitu akan berkibar. Tidak ada yang menggoyahkan dari apa yang dia punya saat sekarang ini. Tapi Allah sebaik-baiknya yang namanya penguasa, sebaik-baiknya hakim yang adil kelak di akhirat. Jangan main-main. Apalagi yang kemudian dilawan, punya darah di dalam darahnya, yaitu darah Nabi besar Muhammad SAW. Bersambung dengan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi keserakahan, gengsi akan kekuasaan. Lebih lengkapnya kisah tentang Fir'aun dan gengsinya Fir'aun bisa Anda dengarkan dalam ceramah di Haji Zul BMZ. Silakan, ada di YouTube. Bagaimana beliau menceritakan dengan begitu luar biasa susunan kata yang subhanallah. Sampai hari ini walaupun orang yang meninggal di Indonesia, sampai ntar kita mati itu ceramah insya Allah bisa berdengar. Watulul amal, balik panjang angan-angan, tanda kesengsaraan itu panjang angan-angan. Tahu panjang angan-angan kan? Apa aja mau panjang angan-angan. Mikirin dunia, ntar gua habis begini, gua begini, gua begini, gua begini. Habis ini ntar gua begini, wah enak dah hidup gua dah. Gitu. Jadi dunia aja yang dipikirin itu panjang angan-angan. Akhirnya dibudakin sama dunia. Udah dibudakin sama dunia, saudara, hidupnya cuma buat utang. Lama. Dulu orang tua kita kalau ngajarin, lo kalau punya banda boleh, bagus, tapi beli deh sekemampuan lo. Gitu nggak gitu orang tua kita dulu? Hidup apa adanya, jangan hidup ada apa-nya. Biarin orang mau bilang lo punya sepeda, ya emang itu yang lo punya. Yang penting sepeda lo sendiri, cash lo beli, bukan boleh utang. Tapi orang zaman sekarang gara-gara gengsi tadi, panjang angan-angan, yang penting mau dilihat orang nyohor, maksa ini. Baru timbang kerja, udah mana dia. Baru ya timbang kerja 2 bulan, 3 bulan, duit juga belum ngumpul, ngasih emak lu aja baru timbang sedikit. Pak udah bahaya, pengen omat gue nih, yang namanya kerja gua punya motor. Gue beli Iya benar, pakai duit sendiri, benar. Tapi persoalannya akhirnya apa yang terjadi? Udah gue beli motor. Duit baru timbang punya simpanan 1 juta 2 juta. Jadi itu gimana urusannya? Ngutang lah, betul nggak? Datang ke dealer, utang, baru timbang jalan setengah
kayak belum lunas. Kayaknya roman-romannya enakan gue pakai mobil ini. Pejabat udah segini masa masih pakai motor baik, supervisor gua. Akhirnya apa ini belum kelar, ngambil lagi mobil, ngutang lagi. Kerja tuh paling hebat lah, Raden. Cuman buat ngapain? Bayar utang. Mobil belum kelar, naik lagi umpama jabatan atau ada lagi yang namanya jalan. Udah deh langsung kayaknya kalau misalkan gua belum punya rumah, belum kelihatan rada mapan di depan orang nih. Apalagi pacar gue udah minta kawin dulu. Mertua calon dan nyindir-nyindir baik. Kapan orang tua gak ke rumah? Cuma kalau gue belum punya rumah kan kayaknya kurang sedap dilihat sama mertua ini. Akhirnya acak-acak nyari dah di internet, dilihat di Google, dilihat waduh DP 0%, rumah 30 menit dari Jakarta. Gue cakep nih kayaknya di rumah nih, ngambil deh rumah ratusan juta. Berapa tahun? 20 sampai 30 tahun. Iya. Sekarang ada di rumah berapa tahun? Ah? Paling kecil berapa tahun? 15 ya. 15 tahun, 20 tahun, per bulan 5 juta, 6 juta. Coba yang ini. Kerjanya tuh oke. Kan berproses, betul nggak? Berproses. Yang aku bayar utang, anak lahir, bini, bunting, betul nggak? Akhirnya ngurusin ini juga, ngurusin no juga. Ini belum kelar deh. Anak udah makin gede, urusan ada, anak sekolah bisa belum lunas. Tahu-tahu kerja pensiun, anak udah pada gede, pengen kuliah segala macam, gimana nih urusannya? Ngutang lagi, sampai akhir hidupnya cuma buat mikirin utang. Apa? Betul aman. Hidup bukan apa adanya, tapi ada apanya. Maksudnya ada apanya apa? Gengsi yang dipikirin. Betul. Assalamualaikum. Pertanyaan nih, siapa yang kaya? Yang ngutangin. Pertanyaan lagi, yang ngutangin rata-rata mohon maaf, orang mana? Assalamualaikum. Orang mana? Bukan masalah dunia dah. Seagama mungkin. Berarti yang ngayain kafir kita. Yang jadi babunya kita. Coba hidup apa adanya, nyantai baik. Makanya nyari bini juga ya. Yang tahu apa adanya kita. Jangan yang bertingkah. Dari yang beragama benar-benar. Dari orang kampung, orang udik. Kita cari pelosok yang kata kenal duit cepean kalau perlu cari duit. Tidak. Yang kagak bisain kita gitu. Yang apa ada, ntar kalau ada rezeki baru bahagiain, benar. Jangan pelit-pelit sama keluarga, tapi hidup apa yang ada. Makanya kadang-kadang mohon maaf bayar batin ya, kalau bicara bukan kartu sedikit. Aku bahasanya, baru kagak malu kita ngomong. Mending kita tinggal di rumah galapan, nggak banyak utang, kita beli sendiri. Kalau ada sertifikat, sebiarin aja apa? Penting kita kagak dibabuin. Adapun kita belum mampu, Ustaz ngajar bukan begitu. Yang jadi masalah batas kemampuan kita tuh mana? Ntar kalau udah ada baru beli yang benar. Ngelihat soalnya punya mobil, wah cakep banget ini mobilnya nih. Pengen gua Pak. Bisa beli sebenarnya bisa. Kalau jauh-jauh dah, contohnya diri saya sendiri. Kalau mobil Dream Camp, mobil Carnival, dari mobil apa namanya Pajero, buat Mercy pernah punya saya tahusan ini 1,4 yang miliar 1,4 M, dibeliin orang. Balikin lagi, apa kasusnya Ustaz? Kalau sempat tanya, biar saya yang tahu. Tapi asal kemampuan sendiri, emang kemampuan gue begini mau ngapain pakai maksa? Beli tuh Carnival, susah amat. Yang penting apa? Enggak di Uber. Saban bulan kita telepon Pak, di waktu tengah ini Pak, dikit lagi lewat nih Pak. Bener nggak? Biarin mobil bekas
paling mobil bekas ya, mampir mana? Bengkel, ada duit benerin, gak ada duit jombrokin, gak ada duit. Ntar kalau ada duit baru benerin, betul nggak? Mending begitu daripada diuber-uber, apa ada ini? Ntar ada rezeki lagi Allah Ta'ala kasih. Jadi cari yang pokok, cari yang penting, ketimbang hanya sekedar gengsi. Capek gengsi Indonesia. Wah, Ustaz TV, udah di TV One, udah di iNews TV, cahaya hati, mobil begini. Wah, gengsi. Gara-gara ada orang kayak begitu, nurutin tuh gengsi, jalan. Kamu beli besok Pajero lagi, kebeli, ngutang gimana? Seperti itu. Nah, mau orang itu dari mobil, cakep-cakep, hanya tahu apa buatan ada di dunia ini. Emang tuh pada cash tuh rata-rata, ngutang, biar kelihatan cakep doang. Pada jamaah nih, Ustaz mobilnya mantep, ngutang. Yang bener, ngutang. Tapi kalau turun dari tahan apa mobilnya, ngapa-ngapa mobil gue? Gara-gara ada ngutang, jadi nggak dikurung, nggak ada beban. Emang enak hidup di beban utang, nggak enak. Kenapa bisa kayak gitu? Tulul amal. Panjang angan-angan. Gara-gara panjang angan-angan, ini surah dalam surah 2. Bukan 2. Tapi kalau misalkan hidup kita biasa-biasa aja, insya Allah kita nggak terjebak dengan yang namanya panjang angan-angan. Insya Allah. Fahtaris min hadhil arba'ah. Maka hindarilah, kata Imam Haddad, daripada 4 perkara ini. Karena dengan 4 perkara ini jadi persoalan. Kalau persoalannya buat kita doang, kalau persoalannya merembet ke orang-orang, ya silakan. Tamak bukan buat dirinya sendiri, orang lain apa? Sampai-sampainya orang harus bilangin nyawa itu berani orang yang serakah kan? Murah nyawa itu bagi orang-orang yang serakah itu murah. Mengorbankan segala-galanya, ditabrak tuh norma-norma, mau haram mau halal nggak jadi urusan. Makanya banyak sekarang yang ngomong, ya Ustaz boro-boro jadi yang halal, yang haram aja nyari susah. Artinya apa? Ngentengin. Bodoh amat dah, biar haram-haram yang penting anak bini gua makan, padahal dilarang oleh agama, oleh Allah Subhanahu. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian semua dalam hadis yang lain, anallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin. Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Wal ghaflatu dunal qaswah. Sedangkan kelalaian itu bukan kekerasan hati, baru tiba lalai loh. Baru tiba lalai. Doa agak diterima. Bagaimana kalau misalkan pelayanan itu dibarengi dengan kekerasan hati? Wa hiya madmumatun. Kelalaian itu juga bagian daripada hal yang tercela. Wa fiha ghayatud dharar, dan di dalamnya ya, mengundang daripada bahaya. Wal qalbul ghafil, adapun hati yang keras, habis itu yang dinamakan hati yang keras, hati yang lalai, maaf, huwallazi la yastaiqim, istaiqadha yastaiqilu, la yastaiqilu, yaitu hati yang tidak terjaga, wala yatanabbah, tidak sadar, tanabbaha yatanabbahu wala yatanabbahu idza waradat alaihil mawaqib. Apabila datang jadi tidak terjaga, kada sadar jika datang padanya nasihat-nasihat wa
peringatan-peringatan. Wala yaltafit ilaiha, dan tidak memperhatikan daripada nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan tersebut, min ghaflatihi wa sahwihi, karena kelalaiannya dan kelupaannya, wasytighalihi, dan kesibukannya, walahwihi, dan permainannya, walahwihi, dan sendau-guraunya, wa zakharifi dunyahu, dan kesenangan-kesenangan dunianya, wattiba'i hawahu, dan karena mengikuti hawa nafsunya. Qala Allah Ta'ala li Rasulih sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Rasulnya, yang dimaksud juga teruntuk kita, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan, dan sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu, tadarruan, dengan merendahkan diri, wa khifatan, dan ada rasa takut, wa dunal jahri, tanpa mengeraskan, minal qawli, suara, bil ghuduwi wal asal, pada pagi dan juga petang, wala takum minal ghafilin, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Fanahahu, maka Allah Ta'ala melarangnya, yaitu melarang Rasulullah, an ayyakuna min ahlil ghaflah, agar adanya Rasulullah SAW dan kita semua jangan sampai termasuk kelompok orang-orang yang lalai. Kama nahahu an ta'atil ghafilin, sebagaimana Allah melarangnya dari taat kepada orang-orang yang lalai, wasima'i minhum, dan mendengarkan mereka, fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni surat Al-Kahfi ayat 28, wala tuti' man aghfalna qalbahu, dan janganlah kalian mengikuti atau kamu mengikuti orang yang kami telah lalaikan qalbahu, hatinya, an zikrina, dari mengingat kami, wattaba'a hawahu, dan juga menuruti hawa nafsunya, wa kana amruhu furqa, dan adanya keadaannya telah melampaui batas, wal a'yadu billahi min dzalik. Wa minal ghaflati, lalu di sini Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Amr Al-Haddad mengatakan, dan termasuk kelalaian, ayyaqra al-'abdu, jika seorang hamba membaca Al-Quran, ya. Jadi ayyaqra al-Quran, ayyaqra al-'abdu al-Quran, ya. Jika seorang hamba membaca Al-Quran, Al-Quran Al-Karim, akan Al-Quran Al-Karim, au yasma'ahu, atau dia mendengarkan Al-Quran Al-Karim, fala yatadabbaruhu, tetapi dia tidak mentadabburinya. Berarti kita baca di Quran nih, kita baca, tapi kita nggak tadabburi, tapi kita nggak pikirin makna-maknanya, firman-firmannya Allah, dari artinya yang kita tahu dan mempelajarinya, maka kita termasuk golongan orang-orang yang dikatakan oleh Imam Haddad adalah orang-orang yang lalai. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Berarti makom kita masih makom lalai atau ada itu? Assalamualaikum. Kita baca begini ya. Kita kalau misalkan baca Quran memang tadabbur. Nah, baca-baca aja ya. Boro-boro yang namanya tafsir aja kita baca. Terjemahannya kita nggak tahu. Ya. Na'udzubillah min. Termasuk yang ngomong ini bukan jamaah doang, sama saya juga. Wa yatafah wa la yatafahamu, bukan ma'ani, dan tidak mau memahami makna-maknanya. Wa la yaqifu 'inda awamirihi wa zawajirihi wa mawa'idhihi wa qawari'ihi, dan tidaklah menuruti 'inda awamirihi, daripada perintah-perintahnya, maksudnya di dalam Al-Quran, wa zawajirihi, dan juga larangan-larangannya, wa mawa'idhihi, dan nasihat-nasihatnya, wa qawari'ihi, dan peringatan-peringatannya,
Wa kadzalika, dan begitu juga ketika seseorang membaca ahadits Rasul, ya, yaitu hadis-hadis baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kalamus salaf, dan juga omongan-omongan atau kalam-kalam salafus saleh ridwanullahi alaihim, semoga Allah taala meridhoinya. Artinya ketika kita mendengar kalam orang soleh, kita mendengar daripada hadis-hadis Rasulullah, tapi begitu aja, masuk kanan, kuping kanan, keluar kuping kiri, tapi itu masih mending. Ada lagi yang masuk kuping kanan, mental lagi dari kuping kanan. Na'udzubillah summa na'udzubillah, itu adalah salah satu daripada bentuk kelalaian seseorang. Wa minal ghaflati, dan juga termasuk daripada bentuk kelalaian, an la yaksu. Ini an beramal atau tidak terjadi omongan ada ustaz-ustaz. Ya. Tapi Anda baca di sini an la yaksu dzikrul maut wa ma ba'dahu min umuril akhirah. Dan tidak banyak mengingat kematian, wa ma ba'dahu, dan apa-apa yang setelahnya dari urusan-urusan akhirat, wa ahwali ahli sa'adati, dan keadaan orang-orang yang bahagia, wa ahli syaqawati, dan keadaan orang-orang yang sengsara, fiha di akhirat. Artinya ketika kita tidak banyak mengingat hal yang sedemikian rupa, maka kita termasuk orang-orang yang lalai. Dan ternyata begitulah kenyataannya. Kita jarang ingat mati, padahal kematian sudah ada di hadapan kita. Kita juga kagak memikirkan apa yang akan dirasakan dan dihadapi oleh orang-orang yang sudah mati kelak di akhirat. Jangankan di akhirat, di kuburan aja alam barzakh bagaimana enggak nyampe tuh kotak kita. Padahal bagi orang-orang yang beriman, hendaklah ia memikirkan kondisinya. Nggak usah jauh-jauh dah mikirin kondisi di akhirat, kondisi kita di alam barzakh aja luar biasa. Di dalam kitab Mukhtasar Abdullah Al-Harari, ya, itu disampaikan bahwa alam barzakh adalah alam yang kelak di dalamnya akan dirasakan bagi orang yang beriman keluasan kuburnya. Jadi orang yang beriman akan diluaskan kuburnya itu 70 dirah, 70 kali 70 zirah. Satu zirah itu kemarin berapa yang lupa? Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoknya kalau dikaliin itu lebarnya orang yang beriman, kalau dia masuk ke dalam kubur minimal lebarnya 900 meter dia rasain. Kalau kita punya rumah, ini musola masjid itu berapa meter? Lu jadi ketua DKM tahu kan ini berapa? Bagaimana? Berapa? 150 meter. Gede kan? Enak gak kita semua ini? Ini masih nambah, masih bisa. Entar 900 meter kondisi yang terkecil dari kondisi orang yang beriman di alam barzakh yang mendapatkan nikmat kubur. Bisa guling-guling gak kemana-mana? Itu mesti dipakai di telakaknya mesti pakai iman atau pakai akal ya? Pakai iman. Dan nanti yang ngerasain daripada bentuk nikmat dan siksa di alam kubur bagi seorang hamba, yaitu biruhi wal jasad, ya, dengan ruh dan jasad.
Jadi kita mati nih, itulah perbedaan alam barzah. Nih kita sekarang pakai roh, pakai jasad, tapi kita tinggal di alam dunia. Ketika kita mati, selesai. Iya kan? Ketika kita mati, selesai. Tuh, roh kita lagi ngeliatin gitu ya. Ya, gue diapain nih, gue diapain ini. Masuk ke dalam kubur, munkar nakir datang, berat masuk lagi tuh. Yang namanya roh kita ke dalam jasad kita, tapi berubah. Itu sudah alamnya adalah alam barzakh. Tidak lagi yang namanya mendengar jin dan manusia, tapi seluruh makhluk di alam dunia mendengar kondisi si ahli kubur. Amin. Jadi ahli kubur itu akan didengarkan oleh seluruh makhluk yang ada di alam dunia kecuali jin dan manusia yang digebukin, dihajar di alam barzakh tuh, dapat siksa itu kedengeran. Bahkan ama yang namanya lalat semut di sekitaran situ mendengar bagaimana kondisi daripada penghuni kubur. Yang nggak dengar siapa? Manusia. Kalau dengar taat semua, kagak ada duit, kagak kayak botol, kagak ada. Apalagi kalau dia benar-benar dengar lagi mabuk di atas kuburan orang yang enggak buka, ya Allah, tobat gitu. Ini yang namanya alam barzakh. Maka kita hidup di alam dunia. Berapa alam sih kan? 5 ya? Ayo, pertama alam apa? Alam roh, kedua alam rahim, ketiga alam dunia, keempat alam barzakh, kelima alam akhirat. Nah ini harus kita ketahui, dan ini adanya di dalam ilmu akidah. Kalau nggak paham repot. Makanya kenapa orang juga mungkin kebanyakan kagak pada takut akan hal-hal yang seperti itu tadi, karena tidak duduk di majelis taklim dan tidak mau berhadapan-hadapan dengan guru, serta tidak mau memahami akan ajaran agamanya, sehingga apapun dia lakukan dari kedurjanaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jam berapa sekarang? 10. Jam 9:30. Ya. Wa minal ghaflati alla yaqsu majalisatul ulama wallahu a'lam bishawab. Jadi kita harus memikirkan tentang persoalan itu agar kemudian kita bisa berhati-hati di dalam beramal. Apalagi pentingnya ilmu akidah. Makanya saya akan sering-sering terus antara kitab Nashai'ud Diniyah dan juga kitab akidah yang akan kita ulang-ulang. Mudah-mudahan insyaallah bisa kita pahami dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan dianggap enteng tolong teman-temannya masalah akidah. Yang kemarin kita pelajari itu benar-benar harus ada di otak kita kalau bisa. Ya, mukalam itu masalah gampang, yang sederhana. Kalau sederhana kita nggak bisa, itu masalah dasar. Dan ingat, memahami ilmu akidah adalah fardu ain. Insya Allah. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Sebelum kita tutup, ada yang mau tanya? 1, 2. Contoh di alam manusia itu kan jasadnya ada di Ustaz ya. Itu usia gimana? Akhir umur gimana? Saya jasad. Nah, pertanyaannya, jadi kondisi kita di alam barzakh sudah barang tentu adalah kondisi antara tua dan muda biasanya. Ya, artinya bahkan muda, ya kan, nggak ada, apalagi yang namanya di akhirat nggak ada yang namanya orang tua. Makanya Nabi besar Muhammad SAW mengatakan kepada nenek, kelihatan ngeprek, tapi sebenarnya bukan ngeprek, ya kan? Kan nenek bilang kalau saya mau pakai, ya Rasulullah, adakah nanti di surga nenek-nenek ini dia? Maka Rasulullah mengatakan nggak ada nenek-nenek kejar nangis karena dia pikir dia nanti masuk surga. Sebab padahal kata Nabi, memang nanti di akhirat orang akan
dikembalikan menjadi muda sekitar umur 17 tahun. Nah, wallahu a'lam, apakah kemudian itu masuk dalam kategori di alam barzakh? Saya rasa melihat daripada barometer itu, itulah kondisi yang ada di alam barzakh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tetapi alam barzakh itu benar-benar ada. Makanya udah ditunjukin berapa banyak kondisi-kondisi mayit, bukan hanya saja kisahnya kan udah banyak ya, tapi cerita fakta juga ada. Kita bongkar kuburan udah bertahun-tahun gara-gara kena jalanan ya. Ada yang kayak komen ngomong ya, katanya jangan kata orang hidup punya masalah, orang mati punya masalah. Kamu gitu aja ada orang anak mati, ada preman jalan pinggir gitu kan. Itu kata komen. Katanya makanya begitu. Jadi pada saat dibongkar, ada yang dari dulu puluhan tahun punya cicit, cicitnya udah punya anak lagi, punya cucu lagi. Tahu-tahu pas dibongkar kuburannya masih utuh. Ya. Terus ada juga yang baru beberapa panjang punya ini lagi, bekas yang namanya pukulan dan lain sebagainya. Alhamdulillah, semua alhamdulillah deh. Mudah-mudahan deh kita dihindari Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Makanya kita kalau sholat tadi termasuk kita minta kepada Allah Taala, Bismillahirrahmanirrahim innaka hamidum majid, dijauhkan dari azab. Apa kata doanya? Bismillahirrahmanirrahim innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi lengkap tuh. Baru yang muqallibal qulub sabbit qalbi ada di assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru salam uluk salam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Cukup? Nah, kita baca doa. Ya Rabbana tarafna fi annana